Mimpi buruk Senjani. Senjani namanya. Dia adalah seorang siswi sekolah menengah atas. Ayahnya Dirgantara, seorang kepala desa. Terkadang juga Senjani pun ikut warga sekitar. Setelah pulang sekolah, Senjani dan kedua orang tuanya merencanakan untuk pergi mengunjungi kakaknya di Jakarta. Setibanya Senjani di rumah, ia langsung menyalimi ayahnya yang sedang menikmati kopi di teras rumah. Setelah itu ia langsung masuk ke dalam rumah dan menghampiri ibunya yang sedang memasak. "Ibu sedang memasak apa?" tanya Senjani pada ibunya. Ibunya tersenyum lalu menjawab, "Ibu sedang memasak opor untuk dibawa besok." Senjani pun menjawab, "Oh alah, ya udah Jani masuk ke kamar ya Bu." Ibunya pun mengangguk, "Ya udah sana, sekalian kamu menyiapkan keperluan yang akan dibawa besok." "Baik Bu," jawab Senjani. Senjani pun masuk ke dalam kamarnya. Kemudian ia bersih-bersih lalu menyiapkan keperluan yang dibawa besok. Setelah ia menyelesaikan keperluannya, Senjani segera keluar dari kamarnya, lalu ia menghampiri ayah dan ibunya yang sedang di halaman rumah. Ayahnya memberitahu besok akan berangkat pada pagi hari. Karena hari sudah malam, Senjani dan ayah ibunya memutuskan untuk istirahat. Namun di tengah tidurnya, Senjani bermimpi melihat ayahnya sedang duduk di sebuah kursi yang dikerumuni oleh beberapa orang berbadan besar. Muka ayahnya terlihat tegang di tengah orang-orang berbadan besar itu. Senjani pun bangun dengan air mata membasahi pelupuk matanya. Ia terkejut dengan mimpi yang dialaminya. Ia berdoa semoga mimpi yang dialaminya tidak akan terjadi. Esok harinya, ia menyiapkan kebutuhan yang akan dibawa ke Jakarta. Setelah semuanya sudah siap, Senjani dan kedua orang tuanya berangkat sekitar 25 menit menuju stasiun Lempuyangan. Tiba di sana, Senjani dan orang tuanya langsung memasuki kereta tujuan Jakarta. Perjalanan dari Yogyakarta menuju Jakarta memakan waktu sekitar 6-7 jam perjalanan. Karena perjalanan menuju Jakarta memakan waktu yang banyak, Senjani memutuskan untuk beristirahat. Tiba-tiba Senjani terbangun. Ia melihat banyak warga yang sedang berkumpul di halaman rumahnya dan ia juga melihat beberapa orang polisi yang keluar dari rumahnya bersama dengan ayahnya. Senjani langsung menghampiri dan bertanya pada ayahnya. "Ayah, apa yang terjadi?" tanya Senjani pada ayahnya. Ayahnya hanya diam tanpa menjawab pertanyaan Senjani dengan raut wajah senyum yang dipaksakan. Lalu Senjani bertanya lagi kepada ayahnya, "Ayah, ada apa?" dengan raut wajah yang hampir menangis. Ayahnya tersenyum dan menjawab, "Maafkan ayah nak," sambil menghapus air mata anaknya. Dengan raut wajah kebingungan dan berlinang air mata, Senjani meratapi kepergian ayahnya yang dibawa oleh polisi. Senjani lalu menghampiri kakaknya yang sedang menenangkan ibunya. Senjani menghampiri kakaknya dan bertanya, "Sebenarnya apa yang terjadi pada ayah, Mas?" tanya Senjani pada kakaknya. Lalu kakaknya biru laut menjawab pertanyaan adiknya. "Ayah difitnah menggelapkan uang Jani." Senjani menentang perkataan biru laut. "Ayah tidak mungkin seperti itu, Mas." Kakaknya pun menjawab, "Mas tahu Jani, ayah bukan orang yang seperti itu. Sekarang tugas kita hanya perlu bersabar dan terus berdoa. Kita serahkan semuanya kepada yang di atas." Senjani menjawab, "Iya Mas, semoga kebenaran segera terungkap dan ayah segera cepat kembali ke rumah." Biru laut lalu merengkuh badan Senjani ke dalam pelukannya dan menjawab, "Iya Jani."
Amin. Mas janji akan menjaga Jani dan ibu. Malam harinya, Senjani duduk di dekat jendela kamarnya. Ia menatap langit malam yang bersinar dengan indahnya. Senjani masih tidak percaya pada musibah yang menimpa keluarganya. Senjani hanya bisa berharap keluarganya bisa kembali berkumpul bersama. Esok paginya, Senjani menjalani rutinitas seperti biasanya. Ia berangkat ke sekolah diantar oleh kakaknya, biru laut. Sesampainya di sekolah, Senjani langsung masuk ke dalam kelasnya dan menghampiri teman sebangkunya. "Pagi Lintang," sapa Senjani. Bukannya menjawab, Lintang malah melengos pergi begitu saja. Senjani bingung akan sikap Lintang terhadapnya. Tidak lama, bel masuk pun berbunyi. Senjani dan Lintang duduk di bangkunya masing-masing. Selama perjalanan berlangsung, Senjani dan Lintang hanya diam, tidak ada yang bersuara. Tidak seperti biasanya yang selalu bercanda dan bertukar cerita. Beristirahat pun tiba. Senjani mengajak Lintang pergi ke kantin bersamanya. "Lintang, ke kantin yuk," ajak Senjani pada Lintang. "Kamu duluan aja, aku bareng Amara," balas Lintang pada Senjani. "Kenapa nggak bareng aja ke kantinnya?" Senjani bertanya. Tak lama, Amara yang duduk tidak jauh dari tempat Senjani dan Lintang menghampirinya. Amara menyela, "Mana mau Lintang temenan sama anak koruptor kayak kamu?" Senjani menjawab dengan tegas, "Ayahku bukan koruptor, ayahku hanya difitnah." Amara pun menjawab, Sudah jelas kemarin ayahmu dibawa ke kantor polisi. Masih mau mengelak?" "Sudah kubilang ayahku hanya difitnah," jawab Senjani dengan nada lemah. Lalu Senjani berlari keluar kelas menuju rooftop sekolahnya. Senjani menangis terseduh-seduh. Ia tak habis pikir kepada sahabatnya yang selama ini ia percaya, malah mempercayai berita bohong itu. Lalu ia menatap langit dan berkata dalam hati, "Kapan semua ini akan berakhir?" Setelah merasa dirinya sudah tenang, Senjani memutuskan untuk kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran kembali sampai selesai. Pulang sekolah pun tiba. Senjani sedang menunggu kakaknya di depan gerbang sekolah. Tak lama, ada sekumpulan siswi yang menghampiri dan mengoloknya. Senjani ingin menghindar dari sekumpulan siswi tersebut. Namun, ada 2 orang siswi yang menahan kedua tangannya. Lalu siswi lainnya menumpahkan air dingin ke seluruh tubuh Senjani. Senjani hanya bisa diam dan menahan tangisnya. "Rasain tuh, dasar anak koruptor. Mending keluar aja kamu dari sekolah ini, bikin malu aja. Dasar nggak tahu malu. Rasain tuh anak koruptor." Senjani hanya diam menerima semua makian dari teman-teman sekolahnya. Sesampainya di rumah, ia meratapi nasib ayahnya. Senjani tersadar mimpi yang dialaminya semalam. Ia kira yang terjadi sekarang hanya lanjutan mimpinya. Tapi ternyata tidak. Ini bukan mimpi, tapi benar terjadi. Ia berpikir mimpinya hanya sebuah bunga tidur biasa. Ternyata dari awal mimpi tersebut itu sebuah pertanda bahwa ayahnya akan tertimpa sebuah musibah.